Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Kami siarkan langsung dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol. Inilah dialog khusus membahas soal antisipasi bencana di Kabupaten Buol. Saya presenter Anda Susanti Akataba pagi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber. Kita akan mengkaji sebenarnya seberapa besar potensi kebencanaan di Kabupaten Buol dan bagaimana langkah antisipasi dari stakeholder terkait. Nah, pagi ini kami hadirkan narasumber. Yang pertama kita menyapa terlebih dahulu dari luar studio. Ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Toli-Toli dan Buol, Bapak Idris Simon. Ya, selamat pagi Pak Idris. Assalamualaikum. Ya, kemudian di dalam studio yang pertama ada Ketua DPRD Toli-Toli, Ibu Sri Kandi. Assalamualaikum Ibu. Kemudian juga Ketua Komisi 2, Bapak Andi Maka. Selamat pagi, Bu. Ya. Kemudian dari Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ibu Lisa Monalisa. Ya, Assalamualaikum. Baik, kita akan mulai mungkin terlebih dahulu, Pak Andi, Ibu Sri Kandi, kemudian Ibu Lisa dari Pak Idris Simon ya. Kita akan mengkaji sebenarnya untuk potensi bencana di Kabupaten Buol ini seperti apa, sehingga kita bisa kemudian melakukan langkah-langkah penanganan. Nah, Pak Idris mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Kalau kemarin kan itu sempat ada gempa bumi begitu ya, kemudian kita konfirmasi ke BMKG, ternyata untuk wilayah Toli-Toli dan Buol ini ada sesar Sulawesi Utara yang kemudian ini punya sejarah begitu. Menimbulkan bencana yang cukup keras juga beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau kita kaji Pak, seberapa besar sebenarnya potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Buol, Pak Idris? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Buol dan para narasumber. Kita khususnya Indonesia ya, Indonesia selalu dikelilingi ring of fire. Kemudian juga kita juga dikelilingi oleh juga secara astronomi memang Indonesia juga negara yang cukup kaya akan sumber daya alamnya. Di samping juga musibah atau bencana-bencana yang ditimbulkan karena kita diapit oleh 2 samudra ya. Kemudian juga kita diapit juga 3 lempeng besar. Ya. Di samping itu memang kita akui juga bahwa Indonesia selalu diliputi bencana, selalu dikelilingi bencana. Jadi kita harapkan bahwa masyarakat khususnya Toli-Toli dan Buol, khusus Buol, untuk tetap waspada, bisa untuk proaktif untuk mencari data-data mengenai dampak-dampak bencana, kejadian bencana, sehingga kita harapkan mereka bisa lebih awas dan waspada dan bisa melakukan evakuasi mandiri. Dan memang kita akui bahwa untuk wilayah Buol, memang kalau di bulan-bulan Oktober, Maret ya, khususnya Desember, Januari, Februari, itu memang potensi hujan memang cukup tinggi di daerah Buol, termasuk Toli-Toli juga. Memang apalagi daerah-daerah yang memang dataran rendah di Buol, kemudian juga pinggir-pinggir pantai, memang untuk pada masa musim hujan memang sangat cenderung untuk bisa terjadinya angin beliung, gelombang tinggi maupun banjir serta tanah longsor. Dan memang secara pernah kejadian juga memang di Buol ya, gempa yang cukup besar ya pada tahun 2008 ya, sekitar 7,7 skala Richter, dan itu memang terjadinya memang di subdik di Sulawesi Utara. Memang masyarakat Buol ya, kita himbau jangan pernah henti-hentinya untuk selalu waspada. Kemudian juga jangan lupa juga untuk mengikuti kami mempunyai aplikasi Info BMKG di web store, bisa bisa di download. Kemudian juga ada bmkg.go.id. Nah, kami harapkan proaktif dari masyarakat untuk bisa melihat, dan kami harapkan juga adanya namanya kerjasama kita lintas sektoral, ada yang dari Dewan Ibu Sri Kandi, kemudian Pak Andi, kemudian dari Ibu Lisa, dan dari semua stakeholder yang mempunyai kepentingan untuk bisa selalu kita berkolaborasi, kemudian bersinergi untuk bisa
menyebarkan info-info dari kami tentang cuaca ekstrim dan sehingga kita harapkan masyarakat lebih awas dan lebih aware, kemudian juga masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari kalau ada terjadi bencana. Demikian Ibu Santi. Baiklah, ini tadi gambarannya begitu ya untuk kondisi Buol. Saya ingin minta tanggapan dari BPBD Kabupaten Buol setelah mendengar tadi gambaran yang disampaikan oleh Pak Idris Simon. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh BPBD, Bu, melihat potensi-potensi yang sebenarnya terbuka lebar begitu untuk bencana di daerah kita? Tapi mungkin sebelum dijawab, Bu, saya coba menyapa narasumber dulu ya. Ini ada Pak Reki. Pak Reki, mohon maaf kita kenalan dulu ya Pak Reki, karena juga kami baru berkunjung ke Buol. Ini Pak Reki di Polres ini sebagai apa di Polres Buol, Pak Reki? Silakan Pak Reki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas keterlambatan karena saya juga baru menerima informasi. Memang saat ini saya diperintahkan untuk melakukan penugasan di Polres Buol sebagai Kabak Ops, Bagian Operasi. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan dan mohon maaf juga karena tadi saya tidak sempat memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga nih Pak Reki sudah hadir bergabung dalam diskusi kita. Kita berharap tentu dari diskusi ini nanti kita punya gambaran begitu ya kepada warga Buol bagaimana langkah-langkah mengantisipasi bencana. Nah, saya langsung terlebih dahulu ke Ibu Lisa. Nah, setelah mendengar tadi Bu Lisa, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh BPBD? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol, saya selaku sekretaris, melihat dan mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Pak Idris ya. Pak Idris tadi, kami di Badan Penanggulangan Bencana ada rencana-rencana strategis terkait itu. Tidak bisa memang kami pungkiri bahwa memang di Kabupaten Buol adalah salah satu daerah yang memang masuk dalam kategori daerah yang sangat rawan bencana, baik dari banjir, dari potensi gempa, curah hujan yang sangat tinggi, kemudian ada bencana-bencana lainnya selain bencana non-alam yang kita alami sekarang ini. Ada upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten. Di sini kami mencoba untuk memilah dua mitigasi, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Yang pertama itu adalah mitigasi pasif. Itu ialah untuk menyiapkan segala dokumen-dokumen termasuk kajian-kajian di dalam urusan untuk penanggulangan bencana. Karena ini memang termasuk salah satu penguatan-penguatan kami di dalam melakukan tindakan terhadap penanggulangan bencana. Itu adalah upaya-upaya untuk menyusun tentang perencanaan-perencanaan aturan terkait penanggulangan bencana. Kemudian terkait dengan itu ada juga mitigasi pasif, yaitu pembuatan peta rawan bencana. Kami mencoba di sini mengklaster untuk memudahkan kami melakukan evakuasi nantinya. Kemudian membuat pedoman-pedoman atau standar prosedur terkait penanggulangan bencana. Dan yang terakhir ialah membentuk satuan tugas bencana. Itu adalah upaya mitigasi pasif. Baik. Kemudian untuk mitigasi aktif ini kami coba untuk pembuatan penempatan atau tanda-tanda peringatan bahaya. Ada juga pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, IMB atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan. Oke. Baiklah, Ibu Lisa ditahan di situ dulu. Saya mau menanyakan, untuk 2021 ini kan ada beberapa bencana sebenarnya yang terjadi di Buol ya. Seperti misalnya abrasi pantai itu kalau tidak salah ada 15 rumah yang kemudian terdampak abrasi pantai, ada warga yang mengungsi begitu ya Ibu Sri Kandi. Kami juga mendengar itu. Kemudian di wilayah Kabupaten Kota Buol ini juga ternyata rawan karena menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol bahwa ini abrasi pantainya juga sebenarnya sudah mulai terjadi di kawasan pusat kota. Saya belum tahu bagaimana gambarannya, tetapi kalau tadi disampaikan bahwa antisipasinya itu sepertinya pasca bencana terjadi ya. Kemudian sebelum bencana itu terjadi, apakah ada strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh BPBD, Bu? Kalau yang saya sampaikan tadi itu adalah upaya bukan pasca bencana, tetapi itu adalah upaya mitigasi yang dilakukan sebelum pasca bencana. Sebelum bencana itu terjadi, tetapi bentuk kesiapsiagaan kami di Badan Penanggulangan Bencana. Tetapi dalam hal ini ialah untuk abrasi pantai, memang itu adalah suatu
hal yang tidak dapat kami pungkiri itu pasti akan terjadi. Kami sudah pernah beberapa kali melakukan perbaikan atau apa istilahnya itu, saya kurang paham terkait untuk teknisnya itu terkait abrasi pantai. Tapi memang untuk abrasi pantai itu sudah ada yang pernah dibuat, tetapi akibat memang ombak mungkin yang memang sudah tidak bisa lagi kami Tangani begitu ya. tangani dengan tanggul yang itu, sehingga tanggul yang ada itu malah untuk informasi saat ini sudah mulai rusak lagi. Baiklah. Saya ke Ibu Sri Kandi, DPRD punya fungsi pengawasan, penganggaran juga begitu Bu ya. Melihat situasi ini apa yang kemudian Ibu mau komentari Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Jadi kembali ke saya sebagai DPRD, perwakilan DPRD, tentunya kembali ke tugas dan fungsi kami ya sebagai wakil rakyat, tentunya di penganggaran budgeting. Tentunya setiap tahun sebelum masuk tahun berikut, kami telah melakukan ada namanya dana BTT ya, dana untuk siap bencana yang setiap tahun kami sisihkan. Dan tentunya kita juga tidak mau kalau tahun berikut itu ada bencana yang kita inginkan. Tapi dalam hal ini tentunya kami harus siap siaga untuk memporsirkan dana untuk bencana seperti contoh tahun kemarin kita menyiapkan 10 miliar lebih dan untuk tahun ini ada juga kita sisihkan. Tentunya kami berharap dengan dana BTT itu bisa kita gunakan untuk setiap bencana yang ada di Kabupaten Boal. Tapi tentunya kami tidak meminta ada bencana. Tapi itu adalah dana yang siap pakai untuk setiap ada bencana yang akan terjadi di Kabupaten Boal. Dan tentunya sebagai pengawasan, kami DPRD sebagai wakil rakyat, saya bersama teman-teman tetap aktif turun di setiap bencana yang ada, kami turun untuk melakukan pengawasan. Baiklah, artinya sudah siap sehingga kalau bencana terjadi tidak sibuk lagi mencari dana begitu ya. Biasanya kan seperti itu, bingung ya mencari dananya di mana nih untuk penanggulangan. Nah kemudian Pak Andi Maka ini mungkin dari fungsi pengawasannya begitu Pak Andi Maka, apa yang kemudian menjadi catatan DPR? Kalau tadi dari segi budgeting DPRD luar biasa sudah memberikan support begitu ya. Kemudian dari aspek pengawasan soal kinerja BPBD dan penanganan bencana di Boal begitu, karena baru-baru ini juga ada yang terjadi. Ini apa yang menjadi catatan Pak Andi selaku Ketua Komisi 2? Baik, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD, bahwa memang secara teoritis bahwa yang namanya bencana itu ada bencana alam, ada bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Nah, ketiga komponen itu adalah wilayah mitigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah dan penyelenggara pemerintah daerah termasuk DPRD. Nah, melihat kesiapan anggaran dalam setiap tahun, memang kita selalu berjaga-jaga, termasuk pada saat kita menyiapkan anggaran pada tahun 2020, itu kurang lebih 10 miliar, tapi tiba-tiba datang yang namanya bencana non-alam. Nah, pada posisi seperti itu memang terjadi refocusing karena memang lebih banyak anggaran itu diarahkan kepada penanggulangan bencana non-alam, pandemi yang kita rasakan sampai dengan tahun 2021 sekarang ini. Tetapi bahwa bantuan dari BNPB menyangkut masalah bantuan pasca bencana itu kurang lebih 15 miliar mungkin bisa diungkapkan oleh BPBD bahwa pada tahun 2020 itu sampai dengan 2021 mungkin masih kerja sekarang itu kurang lebih 15 miliar sampai sekarang mungkin masih dalam pekerjaan untuk di wilayah Palele, di wilayah Palele Barat. Ya. Kemudian kita sadari bahwa sejak bencana tsunami di Aceh dan kemudian pada tahun 2008, kami juga waktu itu masih di DPRD. Pada tahun 2008, Boal ini pernah diguncang dengan gempa bumi kurang lebih sekitar 5 atau 6 skala Richter pada saat itu. Dan kemudian
sampai berpotensi ancaman tsunami menurut masyarakat pada saat itu ya, sehingga banyak yang melarikan diri ke gunung-gunung. Nah, artinya situasi seperti itu kemudian pemerintah daerah mengantisipasi lewat ada misalnya di wilayah pesisir di Kabupaten Buol ini untuk pembuatan tanggul, untuk penanggulangan abrasi dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2008 itu tercatat kurang lebih ada sekitar 300-an rumah di seluruh wilayah Kabupaten Buol ini yang rusak parah. Nah, dan pada saat itu sudah dapat diantisipasi sebagiannya oleh APBD. Nah, kemudian untuk yang langganan setiap tahunnya yang juga terantisipasi dengan anggaran yang ada, sekalipun itu mungkin pada awal karena curah hujan misalnya di wilayah Kecamatan Mumun nanti dijelaskan oleh BPBD, di wilayah Kecamatan Mumun ini yang paling parah sampai Tiluan Bukal, sampai membuat warga di sekitar itu ya terendam. Nah, oleh karena itu wilayah mitigasi yang menjadi sasaran baik itu sasaran penyiapan anggaran, nah tentu ini yang harus kita edukasi masyarakat tentang bagaimana kesiapan anggaran, kesiapan menghadapi bencana dalam hal kondisi-kondisi yang tak terduga. Apalagi jika kondisi itu bukan hanya soal longsor atau curah hujan yang mengakibatkan, karena memang semakin tinggi intensitas juga pembangunan infrastruktur, pasti juga akan terjadi genangan air di mana-mana. Nah, itulah yang kemudian harus diantisipasi dalam program-program pembangunan ke depan. Kita boleh membangun, tetapi juga dalam posisi membangun kita juga harus memperhatikan dampak-dampak lingkungan. Itu kira-kira untuk sementara. Harus ada analisis mengenai dampak lingkungan begitu ya. Kemudian saya ke Polres Pak. Ini tentu punya jaringan juga hingga ke polsek-polsek. Seperti gambaran Ibu Sri Kandi tadi bahwa support DPRD ada, kemudian juga gambaran soal bencana di Buol. Nah, ini kalau dari kepolisian bagaimana menguatkan peran untuk penanggulangan bencana ini Pak Reki? Terima kasih atas kesempatan kembali yang diberikan. Pada prinsipnya kami dari kepolisian, Polres Buol dan jajaran telah melakukan beberapa langkah dalam rangka mengantisipasi atau menyiapkan bila terjadinya suatu bencana seperti disampaikan tadi, baik bencana alam, non alam maupun sosial. Kesiapan kami pertama personil kami telah persiapkan baik di tingkat Polres maupun jajaran Polsek. Yang kedua, sarana pendukung yang kira-kira kami miliki yang akan disesuaikan dengan situasi yang bila nantinya, mudah-mudahan tidak ya, bila nantinya terjadi. Untuk sementara kami persiapkan itu yang telah kami lakukan ya, ke depan personil maupun sarana itu akan kami optimalkan baik dalam bentuk pergerakan dan pelatihan kami maupun dalam peralatan. Terima kasih. Baik, kalau dari catatan Polres Pak, wilayah mana saja yang mungkin baru-baru ini punya potensi begitu terjadinya bencana yang perlu penanggulangan cepat? Terima kasih kembali. Masalah untuk wilayah, karena mungkin yang lebih mengetahui biasanya dari BMKG maupun dari untuk pemetaannya, memang kami punya pemetaan, tapi yang pertama mohon maaf karena saya baru beberapa hari. Baik. Karena biasanya seperti yang kemarin yang 15 rumah itu kan juga kepolisian berperan di situ ya. Ketika ada bencana ini biasanya Pak garda terdepan karena personil kepolisian itu ada di lokasi begitu pada saat kejadian Pak Reki ya. Tapi ini ada BPBD juga Pak yang teknis ini menangani soal data-data kebencanaan di Kabupaten Buol. Ini sudah bergabung juga. Saya coba menyapa ini Pak Afan ya. Pak Afan mungkin bisa diberikan gambarannya Pak Afan untuk wilayah-wilayah yang sebenarnya harus diantisipasi Kabupaten Buol, wilayah mana saja yang punya potensi besar untuk ditangani. Kebetulan kita dengan DPRD juga, mungkin DPRD bisa kasih perhatian khusus di wilayah-wilayah tersebut begitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami BPBD Kabupaten Buol untuk menjelaskan sekitar di awal gambaran kami bahwa tadi sudah disinggung mengenai kegiatan yang sudah sementara berlangsung untuk penanganan banjir bandang tahun 2018. Itu dari pemerintah pusat melalui alokasi dana hibah itu telah dialokasikan
ke 4 lokasi. Yang pertama di Desa Lintidu, Kecamatan Palele, Desa Harmoni, Kecamatan Palele Barat, Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, dan Desa Bungkudu, Kecamatan Mukal. Itu yang kami sementara laksanakan, yang kejadiannya tahun 2018. Untuk kejadian-kejadian yang baru, itu salah satunya yang terjadi di Desa Timbulon, yaitu abrasi pantai, Desa Kuala Besar juga abrasi pantai, Desa Tuinan abrasi pantai, Desa Busak 1 di Dusun Kano itu abrasi pantai, dan bencana banjir yang terjadi hampir periodik setiap tahun terjadi itu di daerah Wakat, Pomayagon, Panimbul, terus di bagian Desa Biat, Bungkudu, sama Biau. Tentunya ini sangat membutuhkan dana yang besar untuk kami melaksanakan penanganannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga melalui beberapa upaya yang kami lakukan, salah satunya mengusulkan ke pusat. Nah, ini mungkin akan bertahap kami usulkan karena tentunya ketentuannya harus diselesaikan sebelumnya yang sudah dialokasikan, baru kita bisa mengusulkan kembali. Baik. Mungkin itu untuk pengantar awal. Baiklah, saya langsung ke Ibu Sri Kandi. Bu, saya beberapa bulan lalu ya, kalau tidak salah, saya juga sempat menghubungi camat di Timbolon, apa yang ada abrasi pantainya itu ya, tadi dijelaskan oleh Bapak. Ya, mereka di sana memang membutuhkan sekali untuk penanganannya, karena katanya ombaknya itu sudah kena rumah-rumah warga ya, bahkan ada 15 yang kemudian rusak. Nah, bagaimana DPRD kemudian akan mensupport ini, Bu? Adakah akan dilakukan pemetaan-pemetaan? Kalau tadi data-datanya sudah disampaikan, adakah yang prioritas untuk segera dianggarkan begitu masyarakat yang terdampak bencana ini? Silakan Ibu Sri Kandi. Ya, terima kasih. Beberapa bulan lalu memang ada beberapa wilayah yang terkena abrasi pantai ya, termasuk yang agak parah juga itu di Tuinan, Kecamatan Lakea. Jadi di situ kami termasuk Palele juga, kami memberikan lewat dana BTT itu, lewat BPBD juga memberikan dana, tentunya dengan dana yang ada. Jadi masyarakat setempat bersama pemerintah desa itu melakukan kerja bakti bersama, tapi dengan dana yang ada dibantu dengan swakelola langsung oleh BPBD, melakukan tanggul-tanggul yang dari karung itu pasir. Tapi seperti yang dijelaskan tadi oleh BPBD, karena ombaknya cukup lumayan besar, akhirnya beberapa minggu kemarin itu sempat rusak kembali ya. Dan kemarin di minggu kemarin sempat mereka mengajukan kembali proposal untuk melakukan perbaikan kembali, dan tentunya itu akan kami anggarkan kembali melalui BPBD, melalui dana BTT itu kembali. Sama halnya dengan keadaan desa yang ada di Kecamatan Palele dan Palele Barat. Ya, itu seperti itu Bu ya. Kalau untuk kemudian dipatenkan begitu Bu, tidak lagi menggunakan material yang sederhana begitu ya, karena sayang juga kalau kemudian dianggarkan rusak lagi, kemudian kita bangun lagi begitu. Tetapi dibangun dalam bentuk yang kokoh sehingga kemudian tidak mudah untuk rusak, karena beberapa wilayah yang kami juga sempat wawancara itu biasanya ketika ombaknya besar rusak lagi yang dibangun begitu ya. Nah, itu gimana Bu Sri Kandi? Ya, jadi terima kasih. Jadi untuk daerah-daerah yang memang menjadi wilayah provinsi juga itu daerah pesisir pantai, minggu kemarin alhamdulillah kami sudah langsung ke BPBD menyampaikan beberapa masalah yang ada di kabupaten kami, dan insya Allah dari proposal yang kami bawa langsung ke provinsi juga insya Allah bisa mendapatkan segera anggaran untuk kami, terutama ini wilayah kota juga kita ini dari arah Kelurahan Buol juga sangat membutuhkan untuk secepatnya dilakukan. Oke, baiklah Pak Andi, maka mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Andi dari penjelasan beberapa narasumber tadi? Ya, saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua lagi, bahwa memang antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu pengajuan anggarannya ke provinsi maupun ke pusat. Kalau yang ke pusat saya tidak tahu informasinya. Untuk penanggulangan yang abrasi yang
sebenarnya sudah dimulai, rencananya sampai di wilayah sungai di Kelurahan Buol itu, mulai dari Leok sampai Kelurahan Buol, tapi ini sudah terputus. Pernah ada tender untuk kelanjutannya, tapi kemudian tender itu dianggap gagal dan kemudian tahun-tahun selanjutnya itu tidak bisa dilakukan. Nah, ada antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah-wilayah yang sangat dekat dengan ancaman abrasi pantai. Pemerintah daerah itu telah melakukan solusi relokasi. Dan untuk di wilayah Kelurahan Buol, memang sudah sering diingatkan kepada masyarakat yang sangat dekat dengan wilayah pantai, itu harus direlokasi ke ada wilayah namanya Boyong, Kampung Bugis. Dan sudah ada lokasi yang diberikan ke masyarakat di sana, disiapkan baik rumahnya maupun tempatnya sudah diberikan kepada mereka. Tetapi juga mungkin ini soal kebiasaan masyarakat yang suka tinggal di tempat itu, karena memang wilayah itu adalah tempat mereka di mana mereka sebagai nelayan. Nah, kalau dikembalikan ke sana, itu mereka mungkin agak jauh perahu mereka untuk ke laut. Nah, jadi kebanyakan diterima di sana, tapi juga mereka mau menerima juga untuk kembali ke setelah dinyatakan aman di wilayah pantai itu kembali lagi di tempat yang sering kena abrasi. Jadi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga kami bersama-sama di DPRD ini untuk menyiapkan seluruh antisipasi, baik itu antisipasi terjadi bencana alam yang selama ini jika itu anggaran yang agak besar, itu biasanya anggaran yang datang dari pusat itu ya kebanyakan yang untuk anggaran-anggaran pasca bencana. Tetapi kalau untuk menanggulangi yang sifatnya emergensi, itu ya disiapkan sesuai dengan porsi kemampuan keuangan daerah 5 sampai dengan 10 miliar dalam setiap tahunnya. Baiklah. Ya, itu kira-kira. Baik, Terima Pak kasih. Andi ditahan dulu ya Pak Andi. Kita coba ke Pak Idris, karena kalau kita bicara soal penanganan bencana tentu tidak akan bisa kita tangani kalau tidak ada kolaborasi begitu ya. Harus ada kolaborasi yang kuat dari semua stakeholder, baru kemudian kita bisa berharap bahwa penanganan bencana itu berjalan baik. Nah, saya mau ke Pak Idris. Pak Idris, Santi. ya, Pak Idris. Nah, bagaimana kemudian BMKG berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama di Kabupaten Buol? Karena kita tahu BMKG ini kantornya ada di Toli-Toli begitu ya. Sementara untuk info-info BMKG pastinya juga menjadi penting untuk diketahui oleh warga Buol. Nah, ini bagaimana koordinasi yang dibangun saat ini, Pak Idris? Ya, terima kasih Bu Santi. Memang kita akui juga bahwa kami juga sebenarnya mempunyai bangunan kantor di bandara Gogul Buol. Memang saat ini memang masih belum maksimal karena memang statusnya masih belum jelas ya. Dan kami juga berharap bantuan dari Ibu Sri Kandi mungkin bisa dan bapak-bapak lain untuk bisa mempercepat proses untuk pembangunan BMKG di Buol gitu Pak. Karena tanahnya memang kita belum punya pembangunan yang ada. Dulu memang pada zamannya Pak Amran kita sudah disediakan lahannya dan kita bangun bangunannya. Kemudian terjadi miskomunikasi setelah beliau turun. Kemudian memang kita harapkan juga bahwa info-info kami memang bisa terus diteruskan kepada masyarakat, terutama juga para stakeholder ya. Dan kami juga ingin bisa berkolaborasi dengan para lintas sektoral di Buol. Kami harapkan bahwa mungkin kita bisa membuat grup untuk bisa memberikan informasi mengenai cuaca, mengenai info BMKG, sehingga bisa diteruskan pemangku kepentingan untuk bisa teruskan kepada masyarakat agar jika ada bahaya, ada potensi bencana yang bakal terjadi, masyarakat sudah siap dan bisa mereka sudah siap siaga secara mandiri. Kan bahwa kerjasama ini ya, tetap kita harus bangun ya. Kita untuk sementara kita tinggalkan dulu ego-ego. Mohon Pak Ibu Sri Kandi, kemudian Pak Andi, kemudian Bu Lisa, Diki dan Pak Apan, mari kita bekerja sama, kolaborasi, membuka pintu untuk kita bisa menerima masukan
kerjasamanya pada kami dari pihak BMKG maupun kami berada di Toli-Toli, dan kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Buol. Mohon bantuannya dan kerjasamanya. Baiklah, Pak Idris. Berarti Pak Idris ini sangat berharap kantor BMKG tidak hanya ada di Toli-Toli, tetapi bisa juga dibangun di Buol begitu ya. Karena ini menjadi sumber referensi juga Pak Idris ya, untuk warga di Kabupaten Buol terkait cuaca dan juga lainnya. Kita kemudian sudah masuk ke sesi akhir. Pak Idris, saya akan mulai dari Pak Idris nih untuk closing statement-nya. Bagaimana kemudian yang diharapkan selain tentu pembangunan gedung BMKG di Buol, kemudian untuk koordinasi kebencanaannya mungkin disampaikan juga ke warga Buol, Pak Idris, ketika warga mau mengetahui bagaimana kondisi cuaca, kemudian kondisi gelombang dan lain-lain, begitu. Ini harus bagaimana caranya? Adakah kemudian cara khusus walaupun kantor BMKG belum ada di Buol, Pak Idris? Baik, terima kasih Bu Santi. Untuk saat ini kami memang mempunyai grup di melalui WA, dan kemudian juga kami mempunyai informasi di Facebook yaitu info pos BMKG. Nah, nanti kami harapkan peran aktif masyarakat untuk bisa melihat di media sosial tersebut, dan itu sudah tergambar secara per kecamatan. Mudah-mudahan info itu bisa berguna bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idris. Saya kemudian ke Ibu Lisa. Ibu Lisa, tentu tadi kita sebenarnya kalau diskusi ini harus panjang begitu ya, karena kita dibatasi waktu. Saya mungkin langsung ke Ibu Lisa ini menanyakan soal tadi sudah ada pemetaan begitu. Tentu kita tidak berharap ada bencana terjadi. Jadi harus ada langkah awal untuk mencegah itu. Nah, ini bagaimana kemudian dari BPBD Kabupaten Buol melakukan upaya penanganan bencana ini sebelum terjadi, Ibu Lisa? Ya, jadi untuk Badan Penanggulangan Bencana Buol itu seperti yang telah kami sampaikan tadi, itu masuk dalam mitigasi pasif. Kita tentunya akan ke mitigasi aktif. Ada upaya-upaya kami sebelum itu terkait terkait bencana akan terjadi. Seperti yang telah disampaikan oleh bidang teknis tadi, itu mungkin persoalan yang ada di abrasi pantai. Tetapi bagaimana kami membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar yang ada di daerah yang sudah di klaster bahwa ini adalah daerah yang rawan bencana. Kami mencoba untuk melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat sekitar. Kami mencoba juga untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan terhadap masyarakat itu sendiri. Karena kami tidak dengan sarana yang ada, tentunya kami tidak bisa memprediksi kapan bencana itu akan terjadi. Yang dibutuhkan spesifik oleh BPBD saat ini, Bu, kebetulan kita ada diskusi dengan DPR, lagi-lagi saya mau bilang seperti itu ya. Nah, ini apa yang kemudian secara khusus dan menjadi penting yang perlu disupport oleh DPRD Buol ke BPBD sehingga antisipasi bencana ini bisa dilakukan dengan maksimal begitu. Ya. Jadi terima kasih. Sebenarnya di sini ada banyak program kami yang ingin kami sampaikan ke DPR. Saya sebenarnya di sini selaku sekretaris lebih cenderung, lebih mungkin karena memang persoalan pengaruh dari tupoksi yang ada, tapi saya pikir ini juga adalah hal yang sangat penting. Kami menginginkan, ternyata di dalam Badan Penanggulangan Bencana itu bukan hanya persoalan kita menanggulangi bencana yang ada, tetapi kita menanggulangi bencana itu ada persoalan-persoalan yang termasuk di dalamnya itu adalah kajian-kajian. Untuk membuat kajian-kajian resiko bencana itu dibutuhkan juga satu anggaran yang sebenarnya perlu untuk didukung. Jadi di dalam indikator kerja kami itu selain untuk mengantisipasi yang telah terjadi, kami juga harus diperkuat dengan kajian-kajian. Jadi mungkin barangkali untuk saat ini selain dengan apa yang telah disampaikan oleh bidang teknis kami, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebenarnya kami juga butuh dukungan untuk memperkuat kajian-kajian kami sehingga ketika kami ini juga adalah salah satu upaya untuk meminimalisir resiko bencana yang ada di Kabupaten Buol. Baiklah, ini menjadi penting begitu ya. Jadi jangan tunggu bencana dulu ada, kemudian tetapi harus dikaji dari analisis mengenai dampak lingkungannya ini bagaimana kalau bangun ini, kemudian resikonya seperti apa seperti itu ya. Nah, Ibu Sri Kandi, ini ada dua harapan dari BMKG, kantornya kalau boleh adalah di Buol, kemudian dari Ibu Lisa, ya kajiannya harus ada juga ini disupport oleh DPRD. Ini gimana tanggapan dari Ibu Sri Kandi? Sekalian closing Bu, juga bisa ada penyampaian ke warga Buol ya terkait diskusi kita hari ini. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih juga buat Pak Idris tadi ya sudah menyarankan untuk segera adanya pembangunan kantor BMKG di Kabupaten Buol. Itu akan menjadi catatan kami.
Insya Allah Pak, di periode kami masih 3 tahun lebih, Insya Allah sebelum akhir periode itu sudah kami bangun di Kabupaten Buol ya. Jadi tentunya kami berharap kalau kantor BMKG juga sudah berada di Kabupaten Buol, lewat BMKG juga mungkin kami bisa mendapatkan informasi langsung ke masyarakat serta edukasi seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Sekretaris BNPB lewat BMKG. Dan untuk BNPB sendiri kami tentu selalu mensupport terutama di bagian anggaran dana yang akan kami kucurkan ke BNPB. Setiap pembahasan memang porsir untuk BNPB itu selalu itu bagi kami itu spesial ya, karena kami berharap dengan anggaran yang ada kami berikan itu secara langsung ke BNPB yang teknis ya untuk menangani bencana. Kami berharap edukasi-edukasi juga mereka bisa mendapatkan baik itu pelatihan-pelatihan mungkin dari kementerian atau dari itu provinsi sendiri, sehingga jika ada bencana itu terjadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di BNPB itu sudah siap tanggap untuk bencana yang ada. Oke, baiklah. Pak Andi Maka, ini tadi belum dijelaskan oleh Ibu Sri Kandi soal dukungan apa tadi, kajian begitu ya. Mungkin Pak Andi Maka bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Kandi, silakan. Iya, jadi saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ketua DPR dan kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Idris, bahwa ternyata BMKG ini sudah pernah berkoordinasi dengan Bupati masih zamannya Pak Amran. Tapi seingat saya sejak kejadian gempa bumi di Palu, pemerintah daerah Kabupaten Buol di bawah pimpinan Dr. Amiruddin Rauf dan Pak Haji Abdullah Batalipus sempat itu ada rencana cross check tentang lokasi untuk apa mungkin dari BMKG dari mana katanya anggarannya itu sampai 20-an miliar untuk membangun infrastrukturnya. Tapi sampai saat sekarang saya belum tahu apa kelanjutan pembicaraan itu. Tapi yang jelas kami dari DPRD Pak Idris ini sangat merespon dan apa kendala-kendala yang dihadapi ketika terputusnya komunikasi itu kami siap untuk membantu. Yang jelas bahwa salah satu kendala bencana non alam itu adalah teknologi. Dan teknologi itu ada di BMKG. Nah, ini kalau misalnya infrastrukturnya sudah siap di Buol, saya yakin semua mitigasi yang kita sudah rencanakan berdasarkan Undang-Undang 24, berdasarkan Perpres, Permendagri dan turunannya sampai ke tingkat Perda, ya saya yakin ini bisa semua diantisipasi. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baiklah. Ini sudah ada 2 yang menjanjikan, Pak Idris, Ibu Ketua DPRD tadi bilang sebelum periode ini berakhir BMKG sudah ada di Buol, begitu ya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Andi Maka begitu. Nah, kemudian saya mau ke Polres Buol, ini perwakilan dari Polres Buol, soal bagaimana kemudian peran Babin Kamtipmas sebagai ujung tombak dari kepolisian begitu ya, ada di masyarakat untuk menangani soal bencana ini, Pak Reki. Terima kasih lagi atas kesempatan saat ini. Pada prinsipnya pergerakan personil Babin Kamtipmas di desa yang saat ini tergelar, bagaimana disampaikan bahwa kalau sekarang sebelum kejadian, mudah-mudahan tidak terjadi, kita doakan bersama. Di sana kami upayakan ke Babin sudah bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat termasuk upaya-upaya penanggulangan supaya tidak terjadi. Yang namanya bencana, upaya penanggulangan supaya tidak terjadi itu. Kemudian juga diberikan pembekalan, diberikan himbauan kalau nantinya misalnya suatu saat terjadi apa yang bisa dilakukan. Dengan harapan ada pengetahuan masyarakat, ada pembekalan masyarakat bila memang itu terjadi, sudah ada sedikit pengetahuan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan. Misalnya pada prinsipnya tidak boleh panik. Kemudian berupaya mendengarkan apa arahan yang disampaikan, termasuk bila dibutuhkan jalur evakuasi, mendengarkan arahan untuk jalur evakuasi. Kemudian nanti Babin Kamtipmas juga bila nanti setelah pasca kejadian akan berupaya melakukan pendampingan. Kalau misalnya nanti ada korban yang membutuhkan pendampingan. Itu mungkin upaya yang kami sampaikan ke Babin Kamtipmas. Oke, artinya untuk Babin Kamtipmas juga menjalankan fungsi advokasi begitu ya ke masyarakat. Tidak hanya membantu pada saat ada bencana, tapi advokasinya juga jalan begitu ya untuk Babin Kamtipmasnya. Siap.
tetap jalan Oke, terus. baiklah. Kemudian di bagian terakhir ini yang menjadi penting di bagian akhir diskusi kita, karena ini adalah tahun bencana sebenarnya kalau kita ini bencana non alam seperti pandemi sudah hampir 1 tahun Ibu ya yang kita rasakan. Kemudian juga La Nina ini Maret ini sepertinya akan berakhir, tapi mungkin dari Pak Yusuf ya, Pak Yusuf mungkin bisa ada himbauan ke masyarakat Pak terkait dengan apa yang perlu dilakukan untuk saat ini kalau melihat situasi yang ada di Kabupaten Buol. Ini menjadi akhir dari diskusi kita pagi ini. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Kebetulan Badan Penanggulangan Bencana kemarin melakukan rapat koordinasi nasional yang salah satu penekanan dari Presiden adalah kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix itu adalah adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Tentu kalau ini bisa terjadi, ini bisa kita laksanakan, insya Allah kita bisa akan menghadapi bencana dan menyelesaikan persoalan-persoalan bencana. Tentunya kaitan dengan masyarakat. Masyarakat senantiasa selalu kita memberikan edukasi mengenai pengurangan risiko bencana. Ini terus-menerus kita lakukan, seperti kepolisian tadi telah membantu juga memberikan, pernah dilakukan simulasi. Ini langkah-langkah ini merupakan salah satu yang kita sudah lakukan selama ini untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kesadaran tentang bahaya bencana ini dan mengenal mengenai risiko bencana ini perlu kita tanamkan kepada masyarakat untuk bagaimana menghadapi dan mengurangi risiko bencana ke depan. Mungkin dari saya itu, Pak. Oke, baiklah. Mudah-mudahan dari diskusi ini, kalau tadi disampaikan ada rapat koordinasi tingkat pusat, berharap ada kolaborasi begitu ya. Di Buol pastinya kolaborasi sudah tercipta kalau kita melihat dari diskusi ini. Tetapi tentu kita berharap akan lebih kuat lagi setelah kita melakukan diskusi pada hari ini, Bu ya. Terutama untuk BMKG juga bisa disupport, kemudian juga dari BPBD, khususnya daerah-daerah yang tadi disampaikan ini butuh perhatian dari pemerintah daerah, DPRD dan tentu Bupati dan juga Wakil Bupati serta jajarannya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berakhir untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Sri Kandi, Pak Andi Maka yang sudah menerima kami, Radio Republik Indonesia di DPRD. Ibu Lisa terima kasih banyak sudah menghadiri diskusi ini walaupun kabarnya tidur jam 4 subuh tadi ya. Tapi masih menyempatkan hadir. Pak Reki juga terima kasih, kemudian Pak Yusuf terima kasih banyak ya sudah hadir dalam diskusi kami. Dan pendengar kami akhiri dialog khusus langsung dari gedung DPRD Kabupaten Buol. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Pak Idris, terima kasih banyak. Salam hormat buat Ibu Ketua DPRD. Ya, Pak Idris, Ibu Ketua. Kata Ibu Ketua sebelum periode ini berakhir kantor BMKG ada di Buol, begitu ya Ibu Ketua? Pak Mak Andi ya. Ya, minta tolong nomor HP-nya Bu, mungkin kami bisa bersilaturahmi ke tempat Ibu, kantornya Ibu. Terima kasih banyak Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.